Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Putri Ardila dengan NIM L0212110054 dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Video ini saya buat bermaksud untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yakni Biologi Perikanan kelas C dengan mereview salah satu jurnal dari 3 jurnal dengan judul Use of Otolith Chemistry and Acoustic Telemetry to Elucidate Migratory Contingent in Barramundi, atau penggunaan kimia otolit dan telemetri akustik untuk menjelaskan kontingen migrasi pada ikan barramundi dengan nama latin Lates calcarifer. Bagian pertama kita beralih ke abstrak, di mana pada abstrak dalam jurnal tersebut berisi bahwa migrasi merupakan aspek mendasar dan sejarah kehidupan dari beberapa ikan atau dari seluruh ikan, di mana migrasi merupakan aspek mendasar dari perkawinan dan reproduksi pada banyak ikan, dan karakteristik migrasi spesies ini merupakan hal yang harus dipahami dengan baik dalam pengembangan konservasi yang ditargetkan, strategi pengelolaan dan kebijakan. Dalam penelitian ini digunakan metode akustik atau telemetri akustik, di mana strategi pengelolaan dan kebijakan ini dapat diketahui dari beberapa metode tersebut. Pemancar akustik ini ditanamkan ke dalam 25 ikan barramundi dari jangkauan air tawar, air sungai pada Sungai Aligator Selatan, dan pergerakannya ini diacak selama 0,2 tahun. Pada bagian pendahuluan menjelaskan tentang perilaku yang terkait dengan perkawinan dan reproduksi ialah penentu utama dari karakteristik evolusi, ekologi, dan perilaku spesies yang dapat sangat bervariasi antara individu dalam spesies. Contoh yang terkenal pada ikan adalah dua fenotip. Fenotip jantan yang biasanya muncul dalam populasi ikan salmon yang ada di sungai. Yang pertama ada fenotip ikan anadromous yang tumbuh menjadi ukuran besar saat berada di laut dan berinvestasi besar-besaran dalam tampilan dan pada tempat pemijahan. Yang kedua itu ada pematangan awal, di mana fenotip migrasi ini jauh lebih kecil dan berinvestasi secara proporsional lebih banyak pada bagian testis dalam hal persaingan sperma maupun reproduksi. Dalam penelitian tersebut terdapat 3 metode yang dimana studi ini dilakukan di wilayah tropis Northern Territory Australia, yakni tepatnya di Sungai Daly yang mengalir ke Laut Timur dan Sungai Roper yang mengalir ke Teluk Carpentaria bagian barat, di mana ikan ini digunakan untuk analisis otolit dikumpulkan dari Sungai Daly, Maury, South Alligator, dan Sungai Roper. Di mana metode penelitian ini terdapat 3. Yang pertama ada pengambilan sampel dan analisis air, yang kedua ada persiapan otolit dan analisis isotop pada sampel, dan yang ketiga ada telemetri akustik. Selanjutnya kita beralih ke hasil dari penelitian tersebut, di mana dapat diketahui bahwa jenis kelamin ketiga ikan pada ikan barramundi ini dikumpulkan dari aliran air tawar Sungai South Alligator atau sungai bagian selatan dari Sungai Alligator, dan dikonfirmasi melalui pemeriksaan visual di laboratorium yang terbesar, yang dimana bahwa betina dewasa ini akan berusia 6 tahun dan 2 ikan yang lebih kecil, keduanya jantan dewasa. Kedua ikan yang lebih kecil ini berumur 5 tahun. Dan kemudian pada saat pengambilan sampel, sehingga tidak mungkin untuk menentukan apakah mereka akan bermigrasi ke muara atau terus tinggal di air tawar untuk waktu yang sama. Sayangnya informasi tentang jenis kelamin ikan lain yang dianalisis dalam penelitian ini tidak tersedia. Kemudian 30 ikan yang tidak diklasifikasikan ke dalam kontingen di atas ini dapat dikumpulkan dari air tawar dan berusia antara 2 hingga 5 tahun pada saat pengumpulan, di mana mengingat usia ikan ini tidak mungkin untuk menentukan apakah mereka akan melakukan migrasi dari hilir ke air asin menurut model riwayat kehidupan umum atau menunda migrasi di luar usia dewasa jantan. Kemudian pada bagian kesimpulan dapat disimpulkan bahwa pada temuan penelitian ini menunjukkan bahwa populasi ikan barramundi di Australia Utara terdiri dari kontingen yang bermigrasi, dan ini mungkin mewakili beberapa taktik yang berbeda dalam strategi bersyarat. Jika ini kasusnya keputusan yang diambil individu mengenai taktik migrasi, kemungkinannya
akan bergantung kepada faktor-faktor seperti status individu, misalnya kondisi tubuh, tingkat pertumbuhan, interaksi dengan organisme lain, misalnya sejenis dengan predator, dan kondisi lingkungan lainnya. Selanjutnya, untuk kesimpulan berikutnya, dikatakan bahwa studi sebelumnya menunjukkan bahwa populasi ikan barramundi ini sangat rentan terhadap gangguan hidrologi maupun pertumbuhan dengan debit sungai yang lebih deras. Kemudian disampaikan bahwa ikan barramundi ini cenderung tumbuh lebih cepat saat hidup di air tawar daripada saat tinggal di habitat muara atau sungai yang memiliki air asin, dan bahwa proporsi ikan juvenil, bagian juvenil ikan ini memasuk air tawar ini lebih tinggi selama bertahun-tahun. Artinya siklus hidup ikan barramundi ini lebih banyak menghabiskan hidupnya pada sungai air tawar. Maksud saya pada perairan air tawar. Oleh karena itu, ikan individu barramundi ini bermigrasi ke air tawar atau tidak selama fase juvenil, atau bermigrasi ke muara untuk bertelur sebagai pejantan, dan dapat mewakili pertukaran antara reproduksi tumbuh lebih cepat. Biaya dan energi kematian risiko yang terkait dengan migrasi ini sangat tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan isi atau mereview dari salah satu jurnal yang telah diberikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua di masa mendatang dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.